Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, baiklah di sini saya akan menjelaskan materi mengenai makalah dan artikel. Yang pertama, apa itu makalah? Makalah adalah karya tulis ilmiah yang membahas suatu topik atau masalah tertentu berdasarkan hasil kajian pustaka atau penelitian lapangan. Ada beberapa poin penting mengenai makalah tersebut. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan makalah yaitu menyajikan informasi, analisis, atau argumentasi tentang suatu topik secara sistematis dan objektif. Struktur umum dari makalah yaitu pendahuluan, isi atau pembahasan, kesimpulan, dan daftar pusaka. Dan untuk karakteristiknya yaitu bersifat ilmiah dan objektif. Yang kedua, menggunakan bahasa formal. Yang ketiga, berdasarkan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, memiliki sistematik penulisan yang jelas. Jenis-jenis dari makalah yaitu ada makalah deskriptif, makalah ekspositori, dan makalah argumentatif. Apa sih fungsinya? Yaitu yang pertama sebagai tugas akademik, yang kedua untuk dipresentasikan dalam seminar atau konferensi, dan yang terakhir sebagai bahan diskusi ilmiah. Baik, saya akan menjelaskan lebih detail tentang struktur umum makalah. Struktur ini penting karena membantu penulis menyajikan informasi secara terorganisir dan memudahkan pembaca memahami isi makalah. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang masalah atau topik yang dibahas, menjelaskan tujuan penulisan makalah, menyajikan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, dapat mencangkup batas masalah dan metodologi yang digunakan. Yang kedua, isi atau pembahasan. Isi atau pembahasan, bagian utama makalah yang membahas topik secara mendalam, terdiri dari beberapa sub-bab yang saling terkait, menyajikan data, analisis, dan argumen yang didukung oleh referensi, menggunakan bahasa yang jelas, logis, dan sistematis. Yang ketiga yaitu kesimpulan, merangkum poin-poin utama dari pembahasan, menjawab pertanyaan atau masalah yang diajukan di pendahuluan, dapat menyertakan saran atau rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut. Yang keempat, daftar pustaka, mencantumkan semua sumber referensi yang digunakan dalam makalah, mengikuti format penulisan yang konsisten, misalnya APA, MLA, atau Chicago. Selanjutnya kita akan membahas mengenai artikel. Artikel adalah karya tulis yang membahas suatu topik atau isu tertentu. Biasanya dipublikasikan di media massa seperti koran, majalah, atau situs web. Penjelasan lebih rinci mengenai artikel yaitu yang pertama, definisi, tulisan non-fiksi yang membahas suatu topik spesifik. Biasanya lebih pendek dan kurang formal dibandingkan makalah akademik, ditujukan untuk audiens umum atau kelompok pembaca tertentu. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuannya yaitu menginformasikan, mengedukasi, atau meyakinkan pembaca, menyajikan pandangan atau analisis tentang suatu topik. Kadang bertujuan untuk menghibur, tergantung pada jenis artikel tersebut. Yang ketiga, jenis-jenis artikel. Yang pertama ada artikel berita, artikel opini atau editorial, yang ketiga artikel feature, yang keempat artikel ilmiah populer, dan yang terakhir artikel review atau seperti buku, film, produk, dan lain-lain. Struktur umum pada artikel yaitu judul yang menarik perhatian, lead atau paragraf pembuka yang menangkap esensi artikel, isi atau badan artikel yang mengembangkan topik, kesimpulan atau penutup. Untuk karakteristiknya, artikel menggunakan bahasa jelas dan mudah dipahami, fokus pada satu topik utama, dapat menggunakan gaya penulisan yang lebih bebas dibandingkan tulisan akademik, sering menggunakan kutipan atau wawancara sebagai sumber informasinya. Baik, saya akan menjelaskan lebih detail tentang jenis-jenis artikel. Yang pertama yaitu artikel berita. Artikel berita melaporkan peristiwa atau informasi terkini menggunakan struktur piramida terbalik seperti informasi paling penting di awal, menjawab pertanyaan 5W 1H. Yang kedua, artikel opini atau artikel editorial. Artikel ini menyajikan pandangan atau argumen penulis tentang suatu isu, biasanya ditulis oleh ahli atau penulis berpengalaman, bertujuan untuk mempengaruhi opini publik atau menstimulasi diskusi, dapat bersifat objektif namun harus didukung fakta dan logika. Selanjutnya, artikel feature mengeksplorasi topik secara mendalam dan kreatif, sering menggunakan teknik storytelling, dapat mencangkup aspek human interest, biasanya lebih panjang dan detail dibandingkan artikel berita. Selanjutnya, artikel review atau memberikan penilaian atau analisis terhadap karya, produk, atau jasa, dapat mencangkup review buku, film, restoran, teknologi, dan lain-lain, menggabungkan deskripsi dengan evaluasi kritis, bertujuan untuk membantu pembaca membuat keputusan atau membentuk opini. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai makalah dan artikel. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Waduh, gaya banget sih lo.